Kalau kamu masih menganggur, dengarkan ini. Ini adalah momen yang paling sepi. Kamu bangun tanpa tujuan, membuka ponsel, melihat orang lain sukses, lalu mematikan ponsel, dan merasa tertinggal. Menjadi pengangguran bukan hanya tentang tidak punya uang. Ini adalah ujian mental yang paling berat, tapi aku di sini untuk memberitahumu satu hal. Jangan sia-siakan masa kosong ini, karena justru di keheningan inilah karakter sejatimu dibentuk. Beberapa menit ke depan, aku akan membantumu mengubah sudut pandang. Bukan agar kamu nyaman dengan menganggur, tetapi agar kamu keluar dari masa ini sebagai versi dirimu yang paling tangguh. Langkah pertama, matikan notifikasi dan berhenti scroll media sosial. Setiap kali kamu melihat temanmu mendapatkan promosi atau membeli mobil baru, otakmu melepaskan hormon stres, bukan motivasi. Kamu membandingkan chapter 1 hidupmu dengan chapter 20 hidup orang lain. Itu tidak adil. Media sosial adalah panggung sandiwara, bukan cermin realita. Gunakan waktu yang biasa kamu habiskan untuk scrolling selama 2 jam untuk hal yang lebih produktif. Blokir aplikasi itu. Jika perlu, saat kamu berhenti membandingkan, kamu akan menemukan kedamaian. Kamu mungkin merasa kehilangan identitas. Selama ini, ketika orang bertanya kamu kerja apa, kamu punya jawaban. Sekarang, kamu merasa kosong. Sadarilah, pekerjaan hanyalah apa yang kamu lakukan, itu bukan siapa dirimu sebenarnya. Orang yang tenang menggunakan masa ini untuk memisahkan harga diri dari jabatan. Kamu adalah manusia utuh, dengan nilai, mimpi, dan potensi yang tidak terbatas. Terimalah kekosongan ini. Isi dengan hal-hal yang mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan sekadar gelar di kartu nama. Ini adalah disiplin nomor 1. Saat tidak ada bos yang memarahimu, kamu harus menjadi bos bagi dirimu sendiri. Bangunlah di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Bukan karena kamu harus bekerja, tetapi karena ini melatih otakmu bahwa hidupmu tetap terkendali. Mulailah dengan 30 menit golden morning. Minum air putih, bergerak push-up atau jalan kecil, dan baca buku 10 halaman. Ritual ini akan memberimu kemenangan kecil di pagi hari. Satu kemenangan kecil akan memicu kemenangan besar berikutnya. Jangan kirim lamaran secara membabi buta, itu membuang energi. Orang-orang tenang menggunakan masa ini untuk membangun personal branding. Perbarui profil LinkedIn-mu, tulis cerita tentang perjalanan karirmu. Yang terpenting, network, kirim pesan ke 3 orang baru setiap hari di bidang yang kamu tuju. Bukan meminta kerja, tetapi meminta nasihat. Sebut saja virtual coffee chat. 70% lowongan kerja tidak pernah diumumkan. Mereka diisi melalui koneksi. Bangun jembatan sebelum kamu membutuhkannya. Jangan belajar semuanya, pilih satu keterampilan yang sangat dicari di industri impianmu, lalu kuasai dalam 30 hari. Misalnya, Microsoft Excel lanjutan, Google Analytics, copywriting, atau desain Canva. Orang awam belajar banyak hal secara dangkal. Orang yang tenang belajar satu hal secara mendalam. Dalam waktu 1 jam sehari, dalam sebulan, kamu sudah berada di 10% teratas orang yang menguasai skill itu. Tulis targetmu di kertas. Di bulan ini, aku akan menguasai skill. Fokus adalah senjata orang yang sedang dalam masa persiapan. Rasa takut ditolak adalah biaya yang harus kamu bayar untuk kesuksesan. Setiap tidak membawamu lebih dekat ke iya yang tepat. Orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah ditolak. Mereka adalah orang yang terbiasa ditolak. Mulai sekarang, tantang dirimu. Kumpulkan 10 penolakan dalam sebulan. Artinya, kamu harus melamar ke 10 perusahaan atau mengirim 10 proposal proyek. Saat penolakan datang, ucapkan terima kasih. Selanjutnya, rasa takut akan kehilangan kekuatannya jika kamu menjadikannya sebagai target permainan. Jangan abaikan tubuhmu. Stres pengangguran sangat nyata. Jika kesehatan fisikmu buruk, pikiranmu akan kacau, dan wawancara kerjamu akan berantakan. Olahraga 30 menit setiap hari adalah antidepresan alami. Saat kamu bergerak, aliran darah ke otak meningkat, membuatmu lebih fokus dan percaya diri.
Kamu tidak perlu ke gym, cukup lari di taman atau senam di kamar. Tubuh yang sehat mengirimkan sinyal ke alam bawah sadar bahwa kamu adalah pemenang. Jangan biarkan kemalasan fisik merusak potensi mentalmu. Di kepalamu ada suara bernama inner critic yang terus berbisik, "Kamu tidak cukup baik, kamu hanya beban." Orang yang tenang tidak melawan suara itu. Mereka hanya mengamatinya dan melepaskannya. Latih mindfulness. Tarik napas selama 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, ulangi 5 kali. Setiap kali pikiran negatif muncul, tulis di kertas, lalu sobek. Katakan pada dirimu, "Ini hanyalah pikiran, ini bukan kenyataan." Kamu adalah pengemudi pikiran. Jangan biarkan pikiran mengemudikan dirimu. Motivasi itu omong kosong. Motivasi datang dan pergi seperti cuaca. Yang membawa hasil adalah disiplin dan aksi. Jangan menunggu perasaan siap untuk memulai. Mulailah sebelum kamu siap. Buat portofolio meskipun jelek. Mulai kursus meskipun otakmu terasa beku. Gerakan menciptakan motivasi, bukan sebaliknya. Hukum fisika mengatakan, benda diam cenderung tetap diam. Benda bergerak cenderung tetap bergerak. Jadi, jadilah benda yang bergerak. Hitung mundur 3 kurang 2 kurang 1. Lalu lakukan satu hal produktif sekarang. Ini adalah bagian yang sering dilupakan. Bersyukur. Ya, kamu sedang menganggur. Tetapi kamu masih punya napas. Kamu masih punya akal sehat. Masa ini adalah hadiah tersembunyi untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, menata ulang prioritas hidup, dan istirahat dari Hiruk pikuk korporasi. Jangan habiskan waktu ini dengan stres berlebihan. Sampai-sampai kamu lupa menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari. Kedamaian bukan tentang tidak punya masalah. Kedamaian adalah tentang bagaimana kamu menyikapi masalah. Ketika panggilan wawancara datang, kamu harus siap. Buatlah elevator pitch selama 60 detik yang menjelaskan siapa dirimu, apa keahlianmu, dan apa kontribusi yang bisa kamu berikan. Latih di depan cermin setiap pagi. Rekam suaramu, lalu dengarkan. Perbaiki intonasimu. Komunikasi yang baik membuka 80% pintu kesuksesan. Orang yang tenang tidak gugup saat ditanya karena mereka sudah melatih jawabannya ribuan kali. Jadilah profesional bahkan sebelum kamu mendapatkan pekerjaan itu. Orang-orang yang egois justru lambat bangkit. Belajarlah meminta bantuan. Ceritakan kondisimu pada keluarga dan teman dekat. Kamu akan terkejut. Banyak dari mereka yang pernah ada di posisimu dan mau membantumu. Kirim pesan ke mantan rekan kerja atau dosen. Jangan malu. Kita manusia diciptakan untuk saling menopang. Mengakui bahwa kamu butuh bantuan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk membangun tim di sekitarmu. Hari ini, hubungi satu orang yang bisa memberimu arahan. Jangan pikirkan tentang seberapa jauh gunung itu. Pikirkan hanya tentang langkah kakimu berikutnya. Target besar membuatmu stres. Target kecil membuatmu bergerak. Hari ini, targetmu bukan dapat kerja. Targetmu adalah buat CV baru. Besok, targetmu adalah kirim satu lamaran. Lusa, targetmu adalah follow up. Keajaiban terjadi bukan karena lompatan besar, tetapi karena akumulasi langkah kecil yang konsisten. Raih kemenangan kecil setiap hari, dan dalam 30 hari, kamu akan melihat dirimu sudah jauh meninggalkan titik awal. Jadi, jika kamu masih menganggur, dengarkan ini baik-baik. Ini adalah masa persiapan, bukan masa penantian. Pencapaian terbesar dalam hidup seringkali lahir dari masa-masa sunyi, di mana tidak ada yang melihat. Kamu sedang ditempa. Saat kamu akhirnya berhasil keluar dari masa ini, kamu akan menjadi pribadi yang tidak mudah goyah. Kamu akan tahu bagaimana menghadapi masa sulit, karena kamu sudah melewatinya. Maka, mulailah dari sekarang. Atur napas, atur jadwal, dan berjalanlah. Aku percaya bahwa 6 bulan dari sekarang, kamu akan melihat momen ini sebagai titik balik terbesar dalam hidupmu. Tetap semangat, pejuang kehidupan.